Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Senang sekali gereja sudah penuh. Mungkin yang telat-telat cuma sedikit. Mungkin minggu depan kita akan lebih on time lagi agar semuanya bisa berjalan lebih baik. Dan juga yang ada di rumah, saudara sekalian, saya harap semuanya dalam keadaan baik. Tetap sukacita apapun keadaannya, dan senang sekali kita masih bisa berkumpul dalam ibadah hari ini. Saya akan menambahkan beberapa pengumuman. Hari ini kita akan mengadakan doa deklarasi. Lalu saya juga mengajak untuk setiap anak sekolah minggu tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat. Anak-anak diwajibkan memakai masker. Kakak-kakaknya yang di bawah tolong diingatkan selalu kepada anak-anaknya. Protokol kesehatan juga diwajibkan untuk para jemaat di tempat ini, dan di bawah sudah ada alat pengecekan suhu. Diharapkan setiap pribadi dapat melakukan pengecekan suhu waktu kita akan memasuki ruangan ibadah. Jangan lupa mencuci tangan di bawah. Dan juga diharapkan setiap jemaat bisa men-silent HP-nya agar tidak ada yang berbunyi ketika ibadah berlangsung. Demikian pengumuman. Sekarang kita akan berdoa deklarasi. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Kami percaya dari Tuhanlah segala berkat yang kami terima. Kami mengembalikan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan, sehingga Tuhan akan membuat hasil usaha kami maksimal, dan Tuhan akan mengusir belalang pelahap di dalam usaha pekerjaan kami. Tuhanlah yang memberi berkat roti untuk kami makan dan benih untuk kami tabur. Kami percaya Tuhan akan melipat gandakan benih yang kami tabur ini, sehingga melalui benih yang kami tabur ini, kami memperoleh dan memproduksi kekayaan untuk kemuliaan dan perluasan kerajaan Allah di bumi. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang bersukacita pagi ini. Amin. Saya ingin mengajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan
Yesus lebih besar, Yesus lebih besar, Dia teramat besar, Dia teramat besar, Yesus lebih hebat, Yesus lebih hebat, Dia teramat hebat. Dia teramat Sama-sama hebat. Yesus lebih besar, lampaui segalanya. Dia teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya. Dia teramat hebat, Tuhan bertata di tempat tinggi. Tuhan bertata di tempat tinggi. Tuhan bertata di tempat tinggi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kita akan serukan bahwa Yesus adalah segalanya. Amin, haleluya. Tunaikan syukur, puasalah perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Kan syukur, puasalah perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, ku berikan seluruhnya hatiku untuk Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Saya silakan untuk duduk. Saudara yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk
menyembah Tuhan pada saat ini. Mari kita katakan bahwa Engkau besar Tuhan. Segala perbuatan-Mu ajaib di dalam kehidupan kami. Ketika Engkau percaya, maka itu akan terjadi di dalam hidup. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin Tuhan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saya undang untuk bangkit bersama. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan dengan kesungguhan hatimu bahwa Dia Tuhan yang besar. Sebab Kau besar, amin Tuhan, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya Yesus. Tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya Yesus. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Katakan sekali lagi, sebab Engkau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau,
Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau yang sanggup membangkitkan iman kami. Kami percaya Tuhan Engkau besar. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan Dia. Sebab Dia Raja yang besar. Dia Tuhan yang besar. Segala perbuatannya dahsyat, besar. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Ini hati kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan. Haleluya. Kami berserah Tuhan, Roh-Mu ada di tempat ini, Roh-Mu menjamah kami, bakar kami dengan urapan-Mu, kuasa-Mu ada di tempat ini. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, ini kami, ini hati kami Tuhan. Kami mau berikan untuk-Mu Tuhan. Jamah kami. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau besar Tuhan, Engkau besar Tuhan, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk Roh-Mu Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada kami pagi hari ini. Kami percaya tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kami, tapi Tuhan mengasihi kami. Tuhan mencintai kami pagi hari ini. Tuhan mengurapi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami sudah terima roh yang baru yang dari Tuhan pagi hari ini. Kami percaya dengan iman kami Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami ingin terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan pagi ini. Kami ingin terus memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, Kau sempurna. Amin Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Dalam rencana-Mu
kami imani pujian kami pagi hari ini, bahwa hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Dan hidup kami menjadi bukti bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Biarlah firman-Mu pagi hari ini yang akan disampaikan hamba-Mu Tuhan, boleh terus bertumbuh Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami boleh terus beriman akan firman-Mu Tuhan. Kami dibangun semakin intim dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan, sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami siap menerima firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya akan coba bagikan apa yang saya dapat tentang seri khotbah yang beberapa minggu ini sudah dibagikan ya, tentang menjadi bijaksana. Tapi saya akan bagikan tentang waspada. Sebelumnya kita akan coba baca sekali lagi di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Bisa minta tolong ditayangkan? Bentar ya, bijim dulu. Yuk. Bisa? Oh enggak, oke enggak apa-apa. Yuk kita baca sama-sama. Mungkin ada yang bawa Alkitab sama handphone. Saya akan baca ayat yang dicetak ganjil. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian akan baca ayat yang dicetak genap. Kita baca bergantian ya. Oke. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2. Ayat ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Ayat keempat. Ayat yang kelima, tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Ayat ke-7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab bila kami Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, gadis-gadis yang bodoh ya, dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Haleluya. Ya, ternyata setelah kita baca bergantian ini, ternyata tidak terlalu berpengaruh signifikan untuk mempengaruhi kuota waktu yang diberikan kepada saya. Saya ini coba mengulur-ngulur padahal. Karena waktunya 40 menit apa 30 menit ya Pak Johan? Atau malah 20 menit ya? Oh loh, 1 jam. Ya, oke, baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dikasihi Tuhan. Dari apa yang telah kita baca barusan, saya akan coba bagikan apa yang saya dapat dari tiap-tiap ayat mengenai bacaan gadis bijaksana dan gadis bodoh ini. Yang pertama, bahwa bacaan kitab Matius 25 ayat 1 sampai 13 ini itu merupakan bagian dari khotbah Yesus tentang akhir zaman. Kalau tidak percaya, yuk sama-sama kita buktikan. Semua pakai handphone kayaknya ya. Coba dibaca yang pasal 24, perikop besarnya. Pasal 24, perikop besarnya. Saya juga coba balik deh.
untuk kita sama-sama buktikan. Nah, dapat enggak? Ada tulisan perikop khotbah tentang akhir zaman, perikop besarnya? Ya. Ini merupakan satu kesatuan dari khotbah Yesus tentang akhir zaman. Perikop pertama, yang dari perikop kecil ya, sama-sama kita baca. Apa itu? Bait Allah akan diruntuhkan ya. Terus perikop kedua, permulaan penderitaan. Perikop yang ketiga, siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Terus perikop yang keempat, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Perikop yang kelima, nasihat supaya berjaga-jaga. Nah, yang ini sebenarnya yang nanti jadi inti sharing atau inti khotbah saya yang akan saya bagikan saat ini, yaitu waspada dan berjaga-jaga. Terus perikop yang selanjutnya, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat ya. Baru masuk di pasal 25, gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Setelah gadis yang bijaksana, perikop apa lagi? Perumpamaan tentang talenta. Dan yang terakhir, penghakiman terakhir. Jadi khotbah Yesus ini tentang akhir zaman, dan ini Yesus sendiri yang membagikan, bukan dari rasulnya, bahkan bukan dari majelis atau orang-orang Farisi, orang-orang Saduki pada waktu itu, tapi ini langsung dari Yesus. Nah, mengenai yang nasihat supaya berjaga-jaga ini tadi, ini adalah inti dari bahan sharing yang akan saya bagikan saat ini. Jadi nanti pembahasan saya akan sedikit bolak-balik di antara perikop yang ini dengan perikop yang gadis-gadis yang bodoh serta gadis-gadis yang bijaksana. Kayak gitu. Oke, sebelum kita bahas lebih lagi perihal waspada berjaga-jaga ini, kita juga baca yuk di Matius 24 yang tadi, 37-44 tentang nasihat supaya berjaga-jaga itu. Matius 24. Kita baca sekalian nasihat supaya berjaga-jaga, karena ini juga akan sedikit bersinggungan. Berdapat ya, gantian lagi ya, supaya berpengaruh signifikan. Saya ini dicetak ganjil, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. 38. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Yes. Ayat 41, kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 43, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana, pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Haleluya. Ya. Yang saya dapati dari bacaan kita yang 37-44 ini seperti ini. Seakan-akan dari bacaan yang kita baca barusan, seakan-akan ada jumlah kuota dari tentang yang diselamatkan atau yang diangkat dengan yang tidak diselamatkan dengan tidak diangkat. Yaitu kuotanya 50%, separuhnya. Ada dua kan? Satu diangkat, satu ditinggal. Nah, kayak gitu. Tapi yang perlu saya tekankan di sini adalah yang ditinggalkan itu belum tentu tidak diselamatkan. Saya sempat saya sharing dengan Pastor Johan, saya coba tukar pikiran. Tentang yang ditinggalkan sama yang diangkat, Tuhan sama-sama punya tujuan dengan dua golongan orang ini. Yang diangkat tentu sudah nggak akan menerima kondisi seperti duniawi lah kayak gitu. Yang ditinggalkan akan menerima. Nah, yang diterima tentu yang punya tujuan ya Tuhan. Entah itu apakah yang ditinggalkan ini seakan-akan diberi Tuhan kesempatan kedua,
Karena bilangnya kayak gini ya, kalau dua orang ini lagi kerjasama, giling, yang satu diangkat. Nah, yang satu kan akan seakan-akan ngenes toh. Waduh, aku hari ini mau diar ya apa? Nah, kan bahasanya kayak gitu. Apa aku langsung mati masuk neraka? Enggak loh. Pengangkatan ini kalau yang saya ketahui ya, itu terjadi sebelum peristiwa di Wahyu, 7 sangkakala, bla 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 kayak gitu apa? 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah, terus 7 apa itu kayak gitu-gituan sebelum kitab Wahyu. Jadi seakan-akan yang ditinggalkan ini masih punya kesempatan kedua, seakan-akan. Entah itu untuk benar-benar bertobat, entah itu untuk Tuhan pakai itu menjangkau jiwa, entah itu untuk mempersiapkan pasukan untuk peristiwa Armageddon. Tahu ya Armageddon ya, peristiwa yang tentang akhir zaman nanti itu loh. Nah, yang saya hendak bagikan kalau memang untuk mempersiapkan jiwa-jiwa, banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan untuk bertobat, tentu yang dimaksud bertobat adalah bertobat metanoia, seperti yang pernah disampaikan pastor, yaitu bertobat 180 derajat atau 360 derajat ya. 180 ya, kalau 360 balik lagi. Nah, metanoia, contoh orang yang bisa melakukan ini yang dalam Alkitab, yang saya temui hanya satu, siapa ayo? Siapa? Paulus. Yang saya dapati loh ya, cuman Paulus. Dari yang membunuh murid-murid Tuhan, jadi yang menganiaya bla bla bla, sampai dia akhirnya membagikan tentang bahwa Tuhan adalah juru selamat, bahkan dia rela mengalami peristiwa-peristiwa kayak karam kapal, dicambuk, dipenjara, bahkan kayak gitu-gituan lah. Kita baca dari Alkitab itu toh. Saya ini sebenarnya mencoba well prepare, tapi ternyata juga tetap saja canggung. Ini saya sudah skrip loh, jadi saya ngomong sama Pak Johan. Loh kok aku harus bikin skrip. Tapi akhirnya ya sih ada improvisasi. Ya apa kok, nanti bagi tipsnya lagi ya kok. Ini seguan ini skrip, tapi akhirnya ya lompat-lompat karena gugup ini. Oke, kembali ke bacaan Alkitab ini. Seperti Paulus, yang tentunya metanoia tadi, dia akan berperilaku seperti Kristus hidup pada waktu itu. Kalau kita ketahui, kemarin kalau nggak salah karena ini ya, dibagikan tentang Kolose 1:28 ya, yaitu mengajar dulu apa menasihati dulu? Nah, menasihati ternyata ingat semua. Menasihati, mengajar sama memimpin. Nah, salah satu juga yang bisa melakukan ini dalam Alkitab, ya Paulus juga. Dia nasihati orang, dia ngajar orang, dia pimpin orang. Bahkan kemarin kita juga sempat sharing, saya sama Pastor Johan, Paulus ini kalau orang banyak cerita, dia ini seperti orang yang bikin perkumpulan sampai suatu gereja, sampai jadi suatu gereja, terus dia tinggalkan, dipercayakan ke orang lain. Benar apa enggak? Kalau kita baca Alkitab loh ya, Paulus ini sempat ke kota ini, terus mengadakan persekutuan, bla 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 sampai jadi gereja, terus dipercayakan ke muridnya yang benar-benar bisa dipercaya, terus dia pindah ke kota lain, dia ngabarkan Injil lagi, dia bikin persekutuan sampai akhirnya jadi komunitas dan gereja, dia pindah ke kota lain lagi sampai seperti itu. Nah, kembali ke handphone lagi. Sekarang langsung ke intinya aja yuk, karena saya juga gugup. Yang saya dapati tentang kewaspadaan di Matius pasal 25, tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh ini. Pertama, yang saya dapati bahwa kewaspadaan itu perlu sesuatu yang jelas atau yang terang. Yakni benar atau salah, hitam atau putih, dingin atau panas, hidup atau mati. Kayak gitu. Kewaspadaan perlu hal itu. Karena kita kalau enggak tahu itu benar apa salah, kita enggak bisa waspada. Kita nggak bisa jaga-jaga. Dan kalau kita nggak tahu itu hidup atau mati, kita juga akan nyepelekan. Kita nggak akan hidup benar, kita nggak akan jaga-jaga supaya nggak jatuh dan lain sebagainya. Maksudnya seperti ini. Kalau kita nggak bisa melihat hal itu benar-benar hitam atau putih, bahkan kalau ada orang ngomong abu-abu, nah orang-orang yang di zona abu-abu lah, yang akhirnya menyepelekan tentang apa itu kebenaran, tentang apa itu keselamatan, bahkan tentang apa itu Tuhan. Makanya ada orang-orang, kebanyakan sih orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang ahli berfilsafat. Contohnya pernah disebut di saat kita komsel,
inisialnya RG itu kan. Nah, dia bahkan pernah berkata, aku ini Tuhan. Bahkan hampir seperti Nietzsche. Nietzsche itu adalah tokoh filsuf yang berkata, aku ini telah membunuh Tuhan. Hampir seperti ateis. Karena apa? Ya kebanyakan orang yang cenderung berpikir lebih ke menyelidiki suatu kebenaran. Akhirnya menemukan apa sih esensi kebenaran itu? Karena kebenaran saya sama kebenaran seseorang, bahkan sama seperti kebenaran Pastor Johan, itu beda. Harus ada patokan yang jelas. Apa itu? Saya bisa berkata bahwa makan yang benar adalah pakai tangan kanan. Tapi kalau Coach Johan kidal, maka dia akan berkata makan yang benar adalah pakai tangan kiri. Nah, terus apalagi banyak hal-hal seperti itu. Nah, berarti apa esensi kebenaran? Apa benar-benar arti kata benar itu? Nah, kalau kita mau sepakati sebagai pengikut Kristus, ya benar ya yang Alkitab, kembali ke Alkitab. Gak bisa kita ngomong yang benar adalah pendapatnya Paulus, yang benar adalah pendapatnya Yesus, yang benar adalah pendapat sini. Ya memang Yesus adalah anak Allah dan lain sebagainya, tapi bagi kita yang hidup saat ini, yang lebih bisa diterima ya Alkitab. Jangan terlalu seakan-akan kalau di sini kan ada istilah reform dan karismatik. Nah, itu kan dua hal yang berseberangan. Karismatik dalam pujian penyembahannya bisa seperti kita ada di ekspresif. Tapi kalau orang-orang yang dari Injili benar, ya mungkin belum setuju tentang hal-hal seperti itu. Berbahasa roh dan lain sebagainya. Terus hal yang saya hendak bagikan tentang kewaspadaan perlu sesuatu yang terang, berarti seperti ini. Kalau sesuatu yang terang, berarti ada hal lain yang perlu untuk menerangi. Nah, di sini adalah pelita. Kata-kata ini muncul di mana tadi? Di ayat yang pertama atau ayat ketiga ya? Kalau kita bacaan di Matius 25 tadi. Muncul di ayat yang ketiga. Ya, ayat ketiga ya. Kata-kata pelita pertama kali muncul adalah di ayat yang ketiga. Jadi pelita ini fungsinya kan tentu untuk menerangi. Nah, yang saya dapat tentang pelita ini adalah simbol atau identik dengan firman atau identik dengan firman Tuhan. Nah, itu ayat rujukannya, yaitu bahwa pelita ini adalah identik dengan sesuatu yang menerangi. Itu ada di Mazmur pasal 119 ayat 105. Yang intinya berbunyi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Rujukan yang kedua, bukan apa ya, saya pakai kata rujukan ya, bahasanya itu ayat apa ya namanya ya? Ayat apa ya? Ya ayat pendukung lah, benar. Makasih Bu Yuling ya yang bersuara. Nah, ayat pendukung yang kedua di Amsal 6 ayat 23 tentang pelita itu tadi yang berfungsi sebagai menerangi. Terus saya bagikan tentang kewaspadaan yang kedua yang saya dapati. Yang pertama tadi, kewaspadaan itu perlu sesuatu yang jelas atau sesuatu yang terang. Yang kedua, kewaspadaan itu perlu konsisten atau perlu terus-menerus kayak gitu. Itu saya dapati juga di ayat yang ketiga. Tentang kata-kata gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sebenarnya kata-kata bodoh ini sempat dijelaskan kan, itu memakai kata ceroboh. Nah, orang yang ceroboh biasanya tidak awas, paham ya? Orang yang ceroboh biasanya menyepelekan. Nah, karena tidak tahu hal yang terang itu tadi, dia menyepelekan. Benar enggak? Yang benar tolong dong anggarkan tangan, saya dimakin gugup loh. Ya kan? Kewaspadaan yang pertama, perlu sesuatu yang jelas atau yang terang. Kewaspadaan yang kedua, dia perlu apa tadi? Perlu konsisten atau terus-menerus. Nah, ternyata kewaspadaan itu perlu terus-terusan, perlu sering dilakukan. Nah, jadi secara kesinambungan kayak gitu. Dan kalau kita dapati tadi ya, ini enggak ada di catatan skrip saya sih, tapi ketika tadi membaca saya dapati kayak gini.
kalau kita mau perhatikan, kata-kata bodoh atau ceroboh ini muncul di ayat 2 dan 3. Tetapi ketika gadis-gadis itu sudah beli minyak, coba di ayat yang keberapa sudah beli minyak itu dia? Kan disuruh beli minyak atau gadis-gadis bodoh ini? Ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu. Alkitab gak mencatat lagi gadis-gadis bodoh loh, ayat 11. Karena dia sudah beli minyak. Paham ya? Ayat 2, 3, bla 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 menyebut gadis-gadis yang ceroboh, gadis-gadis yang gak waspada tadi, disebut dengan gadis-gadis bodoh. Tapi setelah dia melakukan beli minyak, Alkitab gak mencatat dia disebut bodoh lagi. Ayat 11 langsung berkata gadis-gadis yang lain itu. Bukan disebut lagi gadis-gadis yang bodoh. Nah, seakan-akan oke, kamu udah menebus kesalahanmu. Bukan bodoh lagi. Tapi kamu kehilangan kesempatan untuk jalan-jalan. Enggak ya, untuk masuk ke ruang perjamuan kawin. Loh, baca Alkitab. Saya ini grogi kalau dilihat terus-terus gini. lebih enak online kayak saya gak gugup gitu loh. Bener ya, coba baca di pasal ini tadi. Ya toh? Nah, oke, akhirnya yang didapati, yang ketiga, coba benar, saya balik di skrip saya. Oh jangan dulu deh, kewaspadaan yang ketiga dulu deh. Yang pertama kan, kewaspadaan perlu sesuatu yang terang atau yang jelas. Yang kedua, kewaspadaan perlu konsisten atau dipelihara secara terus-menerus. Yang ketiga, kewaspadaan perlu usaha ekstra. Ini saya dapati di ayat yang keempat. Ayat keempat berbunyi, apa ya? Ayat keempat berbunyi, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya, sama-sama bawa pelita loh. Gadis ceroboh sama gadis-gadis bijaksana ini sama-sama bawa pelita. Tapi yang beda, di ayat keempat, gadis-gadis yang bijaksana itu juga membawa minyak dalam buli-buli. Seakan-akan ada usaha ekstra, dia membawa minyak, dia juga membawa buli. Nggak tahu itu dipanggul, dijinjing, dikempit, atau taruh kepala itu apa namanya? Apa? Diusung, nah kayak gitu. Lihat loh, bener toh, dia perlu usaha ekstra loh. Seakan-akan biasa nih kalau orang cuma bawa satu kresek, seakan-akan dia bisa bawa 5 kresek, 5 jari ini digunakan semua, satu jari satu kresek kalau perlu. Boya apa cara nih, usaha ekstra. Kewaspadaan yang pertama, ternyata kewaspadaan perlu sesuatu yang jelas, sesuatu yang terang. Kedua, kewaspadaan perlu konsisten dan terpelihara terus-menerus. Kewaspadaan yang ketiga, perlu usaha ekstra. Andai kata gadis bodoh gadis ceroboh itu juga waspadanya, berjaga-jaganya juga konsisten dan usaha ekstra, dia pasti nggak akan disebut bodoh atau ceroboh, sama-sama bijaksana. Karena ayat pertama ketika Tuhan mengumpamakan ini, Tuhan nggak langsung spirit itu, nggak langsung membagikan menjadi 5 bodoh, 5 bijaksana, enggak. Tuhan langsung ngomong 10 gadis. 10 gadis ini kan berarti satu golongan. Baru ketika ayat 2, ayat 3, Tuhan bagi 5 ceroboh, 5 bijaksana. Nah setelah ini, baru ayat 11 Tuhan gabungan lagi. Sama-sama loh gadisnya, cuman dikatakan gadis yang lain. Yang lain karena tidak konsisten itu. Dia disebut gadis lain karena dia nggak konsisten. Sama kayak di sini, kita berkata itu jemaat lain karena tidak berjemaat di sini, sama ya. Dan bisa dikatakan itu orang lain karena saya nggak kenal orang itu, sama kan? Disebut gadis yang lain karena ya nggak masuk sama kategorinya yang Tuhan katakan sebagai bijaksana itu tadi, bahwa dia harus punya kewaspadaan atau berjaga-jaga secara terang, konsisten, dan perlu usaha ekstra. Kayak gitu. Dan orang yang waspada dan orang yang konsisten itu tahu bahwa jika ia melakukan suatu kelalaian, ia harus melakukan sesuatu yang lebih mahal, lebih capek, lebih ribet, dan lebih membutuhkan tenaga dari yang seharusnya ia kerjakan. Paham ya? Orang yang waspada, orang yang sudah terlatih waspada,
dia akan tahu, kalau aku lalai, aku akan lebih rugi. Entah rugi secara materi, tenaga, pikiran, keuangan, dan lain sebagainya. Orang yang waspada akan tahu hal itu. Saya kalau boleh berani nyebut ya, orang ceroboh ini, gadis-gadis ceroboh ini sebenarnya tahu kok. Sebenarnya kalau boleh saya bilang dia sudah tahu, tapi ia menyepelekan gitu loh. Sama seperti orang ateis, dia tahu ada Tuhan, tapi ia nggak mengakui ada Tuhan. Dia tahu bahwa ada yang mencipta bumi ini, tapi dia nggak mengakui. Atau dia karena kecewa, makanya dia nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Bisa loh. Orang-orang ateis itu dilatar belakangi orang-orang yang kecewa. Bukan benar orang-orang yang menolak beribadah, menolak percaya Tuhan. Enggak. Orang ateis itu tahu ada Tuhan, tapi ia nggak mau percaya. Sungguhan. Makanya jangan, Alkitab kan berkata jangan anggap enteng didikan Tuhan dan jangan kecewa atau apa gitu toh. Bahkan Yesus sendiri kan pernah ngomong gitu. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dengan aku tak apa toh. Ingat enggak ya? Apa cuma saya yang ingat ya? Ya kembali ke handphone, kembali ke Alkitab yuk. Nah, tentang yang 5 bijaksana dan 5 ceroboh ini, yang saya dapati Tuhan juga enggak memberi keterangan detail loh tentang pengelompokan ini. Maksudnya kayak gini, Tuhan enggak ngasih keterangan detail bahwa 5 ceroboh dan 5 yang bijaksana ini adalah dari suku bangsa, permisi ngomong, suku bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Enggak loh, Tuhan enggak ngasih kayak gitu loh. Dan juga Tuhan enggak ngasih penggolongan bahwa yang ceroboh dan bijaksana itu tergantung dari bahwa dia orang Saduki dan orang Farisi, ataupun orang Jewish, orang Yahudi tadi. Dan juga enggak ngasih penggolongan bahwa yang kaya itu adalah yang bijak, yang miskin itu yang ceroboh, enggak. Dan juga enggak ngomong yang ganteng itu yang bijak, yang enggak ganteng itu yang ceroboh. Enggak loh ya. Di Alkitab kan enggak ada tulisan itu. Dan juga enggak dikatakan bahwa yang tinggi itu yang bijak, yang kurang tinggi itu yang ceroboh. Soalnya kan ada anggapan kalau orang yang tinggi itu larinya, jalannya kan lebih cepat. Jadi beli minyaknya lebih cepat, terus akhirnya bisa masuk ke perjamuan kawin itu. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Kayak gitu ya. Jadi seakan-akan Tuhan ngomong benar-benar golongan tentang ceroboh dan bijak itu enggak memandang ras, enggak memandang suku bangsa, enggak memandang warna kulit, enggak memandang jenis kelamin, enggak memandang tinggi rendahnya status sosial orang dan lain sebagainya. Tapi sekali kamu sekali enggak konsisten, sekali enggak waspada, kamu langsung masuk golongan ceroboh. Sekarang kan seperti itu. Sekali kamu enggak tanggung jawab seperti yang dibagikan ya, apa aja. Kalau seingat saya untuk menjadi bijaksana itu pertama, harus bijaksana itu yang pertama harus melakukan firman Tuhan, terus jadi berhikmat terus dilakukan, akhirnya jadi bijaksana. Benar ya, seri khotbah pertama seri khotbah kedua, well prepare ya. Nah, seri khotbah yang ketiga baru tanggung jawab. Yang keempat kemarin ya, serupa dengan Kristus termasuk dalam hal menasehati, mengajar, memimpin. Nah, sekali ceroboh dalam hal itu, sekali lalai dalam hal itu, sekali enggak konsisten dalam hal itu, langsung ceroboh. Dan sekali enggak melakukan hal itu, berarti kita harus sadar bahwa kita harus lebih capek. Bahwa kita harus lebih ekstra. Bahwa kita benar-benar harus belajar, harus ada garis terang antara ya, tidak, antara benar, salah, antara hidup, mati, kayak gitu. Lanjut ke sharing berikutnya. Jamnya cocok ya, jam 8 ya. Terus 8.15 yuk. Oke, waspada yang selanjutnya. Waspada yang pertama tadi apa? Kewaspadaan itu perlu sesuatu yang jelas. Kewaspadaan yang kedua, bahwa kewaspadaan itu perlu dilakukan secara konsisten. Yang ketiga, kewaspadaan perlu usaha ekstra. Yang keempat,
Kewaspadaan itu perlu kesabaran. Kewaspadaan itu perlu kesabaran. Saya dapatkan di ayat yang kelima. Kata-katanya kayak gini, ayat kelima di Matius 25. Tetapi karena mempelai itu lama. Nah, karena mempelai itu lama, tidak datang-datang. Sing salah sopo lak suwe. Ayo. Siapa ayo sing salah ayo, enggak one time nah, misalnya. Berani nyalakan? Ayo, ini loh, mempelainya loh, sing punya gawe, Tuhan sing punya gawe, tapi enggak on time. Ya apa ayo? Lama. Nah, tetapi justru yang enggak masuk, ya yang tadi, yang menyepelekan, enggak sabar itu tadi toh. Podo tidure, emang podo tidure. Kalau kita dapat di ayat itu tadi 10 wanita itu, 10 gadis itu sama-sama tidur. Sama-sama manusianya. Sama-sama punya capeknya, sama-sama punya apa ya? Punya beban hidupnya masing-masing, punya harapannya masing-masing dan lain sebagainya. Ya sama kayak kita. Yang berdiri di sini sama yang duduk sama manusianya, sama-sama punya pergumulannya. Sama-sama punya apa? Punya kekhawatirannya, sama-sama punya masa lalunya, loh ya kan? Apakah kita berhak menjudge itu apa ya, menghakimi bahwa saya yang berdiri di sini lebih suci daripada yang duduk di situ, enggak kan? Atau saya yang berdiri di sini itu lebih pintar, lebih hebat dari yang duduk di situ, enggak kan? Padahal saya lebih gugup dari Pak Johan, lebih gugup saya sekarang, ya kan? Sama manusianya. Tapi harus sabar. Nanti ada waktunya. Siapa tahu Cidesi tiba-tiba berdiri di sini, saya yang duduk di situ. Wah, ada waktunya, harus sabar. Loh iya toh. Sekali lagi saya bacakan di ayat kelima ya. Tetapi karena mempelai itu lama. Tak penekanan. Memang di sini lama gitu, tapi saya tekankan lama. Lama. Karena 1 hari itu bagaikan 1000 tahun. Iya toh? Nah misalnya kita hitung-hitungan deh, 24 jam 1000 tahun. Orang tidur 6 jam, 5 jam, berapa tahun? Udah mau hitung-hitungan. Ya kan? Berarti Yesus datang berapa tahun lagi ya. Lah orang sing seneng bangkong 8 jam, 10 jam, wah berarti Yesus datangnya masih lama. Lah orang sing giat bekerja, sing tidur sehari 4 jam, wah Yesus kayaknya datang lebih cepat deh. Ya kan? Nah, ternyata kewaspadaan yang berapa tadi? Keempat atau kelima itu? Saya sendiri juga lupa, saking gugupnya. Keempat itu kewaspadaan perlu kesabaran untuk waktunya Tuhan. Kelima tadi ya, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tentang kewaspadaan yang kelima, kewaspadaan itu ini karena saya nemunya ya, saya pakai kata-kata yang mungkin agak bahasa sehari-hari. Yang kelima, kewaspadaan itu jangan banyak cincong. Nah, tahu ya cincong. Kewaspadaan itu jangan banyak cakap. Nah, karena orang yang banyak cakap, banyak pelanggarannya. Tahu enggak itu? Quote itu tahu, itu ayat firman Tuhan loh. Orang yang suka berbicara, itu banyak pelanggarannya. Percaya enggak? Termasuk saya berdiri ini. Tidak percaya ya, kita buka di ayat Alkitab yuk. Di Amsal pasal 10 ayat 19. Amsal pasal 10 ayat 19, mungkin ada satu orang yang berkenan untuk membantu saya membacakannya. Tentang kewaspadaan itu, jangan banyak berbicara. 10, Amsal pasal 10 ayat 19. 19, enggak, Amsal pasal 10 ayat 19, Stephen. Nah, banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Dan saya dapati ini, tentang bacaan yang pasal 25 ini, itu ada di ayat 8 dan ayat 9. Ayat 8 sama 9, demikian bunyi firman Tuhan. Gadis-gadis yang bodoh, gadis-gadis yang ceroboh berkata,
kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, no, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kalau orang yang benar-benar, ya mungkin karena mereka bangun tidur ya, jadi nggak bisa langsung fresh pikirannya. Tapi ketika harusnya mereka waspada, mereka nggak usah banyak ngomong, langsung pergi beli minyak. Karena toh jawaban dari gadis bijaksana juga akan seperti itu, beliau minyak dewe. Lebih enak mana? Orang yang bangun, orang yang sadar gini ya, misalnya saya tahu bahwa masakan saya kurang kecap. Nah, seefisiennya saya akan langsung beli kecap daripada saya ke tetangga, tapi tetangga saya juga nggak punya kecap, malah nyuruh saya beli kecap. Karena saya akan menghabiskan waktu. Benar enggak? Benar ya? Sepakat ya? Kalau saya tahu saya kurang minum, saya akan langsung mengambil, oh ini ada aqua, saya akan minum aqua ini langsung. Daripada saya bilang ke Steven atau Pak Johan, ada minum enggak? Toh jawabannya juga nggak akan ngomong, belakang kan ada minum, di sini kan ada minum. Daripada saya menghabiskan tenaga saya untuk ngomong, mending saya langsung minum ini. Ya benar kan? Jadi kewaspadaan itu jangan banyak. Nah, jangan banyak apa? Nah, jadi cuma 5 loh sebenarnya yang saya dapat ini. Kok jamnya kok masih di jalan 8:07 ya. Oke, saya ulangi deh. Kewaspadaan yang pertama tadi apa? Kewaspadaan itu perlu sesuatu yang terang atau yang jelas. Yang kedua, kewaspadaan itu perlu konsisten terus-menerus. Yang ketiga, kewaspadaan itu perlu usaha yang ekstra. Yang keempat, kewaspadaan itu perlu kesabaran. Yang kelima, kewaspadaan itu jangan banyak cincong. Nah, karena jangan banyak cincong, akhirnya saya sudah di sini. Oke deh. Padahal saya sudah benar loh, saya coba bikin skrip ini, nanti saya coba bagikan ke Pak Johan kalau nggak percaya. Tapi ternyata waktunya hanya sampai di sini. Yuk saya balikan yuk. Atau mau nyanyi atau gimana Pak Johan? Oke deh, saya sampaikan ke Pak Johan dulu ya. Terima kasih untuk waktunya. Yuk, Tuhan berkati. Cek. Oke, suara saya terdengar? Jelas? Kurang keras? Oke, berikan tepuk tangan dulu dong buat Ailia. Kasih semangat yang paling luar biasa. Diberkati? Dapat apa? Kewaspadaan. Oke, saya nggak akan mengomentari apapun, saya cuma akan bagi sesuatu yang ketika Elia tadi sharing, saya dapat sesuatu yang Tuhan berikan. Dan saya mau share buat Anda sedikit aja, 5 menit saja mungkin cukup. Bapak Ibu, tentang kewaspadaan yang hari-hari ini terjadi adalah gini. Yang saya amati adalah banyak dari kita itu, kalau tentang ngomong waspada ya, saya kasih judul gini, tersesat dalam kebenaran. Pernah berpikir nggak? Tersesat dalam kebenaran. Saya kasih beberapa contoh. 2 contoh yang Alkitab benar-benar mendeskripsikan dengan kuat yang artinya tersesat dalam kebenaran. Bisa nggak kita tersesat dalam kebenaran? Dan ini yang harus jadi sebuah waspada buat kita. Yang pertama, contoh Alkitab yang berikan adalah gini. Tentang si bungsu dan si sulung. Anda ingat ceritanya? Saya nggak akan buka Alkitab. Oke? Konsen kita seringkali kepada yang bungsu yang terhilang. Benar? Tapi Alkitab kalau Anda mau baca, ternyata ada versi yang kedua, yaitu gini. Ternyata bukan hanya si bungsu yang terhilang, tetapi si sulung juga terhilang di dalam rumah bapaknya sendiri. Benar? Benar? Sehingga dia ngomong gini kan, "Pak, kamu kok gak pernah pestain aku?" Padahal Alkitab jelas berkata gini, harta yang separuh jatahnya bungsu sudah diberikan. Artinya yang sekarang tinggal adalah harta sulung. Tapi dia gak pernah kerasa ini, bahwa itu memang haknya dia. Dan bapaknya bilang ini, kamu mau apapun silakan. Sehingga sebuah kebenarannya berkata gini, bukan hanya si bungsu yang terhilang di luar, tapi ternyata kita bisa terhilang di rumah bapak kita sendiri. Artinya rumah bapak kalau kita mau bilang dalam kebenaran, dalam firman Tuhan, di dalam gereja sekalipun, Anda bisa tetap datang,
Tapi ternyata Anda terhilang. Oke? Oh, perlu waspada dong kalau gitu. Jangan-jangan kamu, kalau aku nggak mungkin. Benar nggak? Halo? Benar nggak? Coba sih ngomong sama sebelahnya. Jangan-jangan kamu. Coba ngomong sama sebelahnya. Jangan-jangan kamu. Nah, yang sebelahnya ngomong, kebacut kamu gak kroso. Wah, gitu ya. Oke, nah seringkali kita terhilang kan, gak kroso toh. Kita ngomong, kamu sebungsu kamu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ternyata dalam kumpulan Yesus sendiri ada loh. Saya kasih judul gini. Yesus sendiri pernah gini loh. Di antara murid-muridnya, murid-muridnya Anda diajar Yesus sendiri berapi-api enggak sih? Wah, Anda belajar dari sang master, gurunya, kira-kira ngomongnya lebih daripada saya dong. Yesus tuh kalau ngomong itu bukan hanya, oh bener ya, enggak. Tapi dia ada nusuknya ke sini, nusuknya sini, dan sebuah perubahan terjadi. Keren enggak? Keren dong. Benar enggak? Tapi di tengah-tengah yang panas seperti itu pun, ada yang dingin loh. Saya ngomong gini, yang waspada yang kedua adalah gini, dingin di dalam perapian. Di tengah-tengah panasnya kompor, ada yang dingin. Siapa? Yudas. Benar? Yang lainnya, Tuhan, aku yang korban nih. Petrus bilang, kalau ya meskipun kenyataannya kabur juga sih. Iya kan? Tuhan, aku yang paling mengasihimu. Dua bersaudara kan ngomong gitu kan? Petrus bilang, aku yang akan gantiin kamu. Meskipun akhirnya kalau Anda tahu endingnya, semua murid Yesus martir loh. Meskipun ada yang gak mati. Tapi satu orang di tengah hal yang berapi kayak gitu, tetap ada yang dingin. So artinya Bapak Ibu, di tengah kebenaran apapun Anda bisa terhilang. Di tengah sesuatu yang berapi pun Anda tetap bisa jadi dingin. Itu perlu hal yang diwaspadai. Setuju? Setuju? So, saya akan tutup waktu saya 5 menit aja. Sebabnya apa sih dua hal ini? Nah, saya pengen setiap Anda stop noleh kanan kirimu. Ya, kalau Anda noleh kanan kiri, Anda selalu ngomong orang kebacut. Jangan-jangan Anda seperti si sulung. Jangan-jangan Anda seperti, Yudas. Oke. Dia ngomong gini, Tuhan ngapain ngambil-ngambilin uang dong? Kan masih banyak yang miskin. Benar kan? Nah, sebabnya cuma 2 saya kasih buat tambah. Tadi Bapak Elia sudah ngasih banyak hal sih. Tapi saya mau rangkum jadi 2 hal aja. Kita mau waspada, jangan sampai kita terhilang, tersesat dalam sebuah kebenaran di gereja Tuhan, bahkan dalam perkumpulan komunitas yang luar biasa. Dan saya mau yakinkan gini, kalau yang dalam kebenaran aja tersesat, dalam komunitas aja tersesat, apalagi Anda nggak pernah dengar, nggak pernah ikut, pasti lebih gampang hanyut. Setuju? Oke. 2 hal yang menyebabkan orang itu seringkali tersesat dalam kebenaran. Hilang dalam rumah Bapak sendiri. Dingin di tengah-tengah perapian. Yang pertama adalah cinta akan uang. Setuju? Uang atau mamon. Hari-hari ini ada banyak orang berkilah. So, aku ngelakuin ini untuk Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mau belajar jujur, orang yang susah tersesat adalah orang yang belajar jujur. Jujur sama dirinya sendiri. Kalau kita mau belajar jujur, uang, mamon kita, sebenarnya untuk siapa sih? Untuk Tuhan? Mau 10% angel kok. Clear kan? Setuju nggak? Tuhan cuma minta 10% aja susah nggak? Susah nggak? Halo? Hah? Enggak, masih kecil. Kalau udah gede, eman Tuhan. Belajar jujur sama diri sendiri ya. Seringkali kita berkilah untuk Tuhan, supaya hanya melegalkan apa yang kita mau. Saya kalau ngomong, terus terang aja ya. Ya kan? Mungkin beberapa orang gini, cek tajam, it's okay, tidak ada apa-apa. Yang tajam aja nggak didengar kadang-kadang kok. Apalagi yang gagak, setuju? Benar Bapak Ibu? Seringkali kita legalkan atas nama Tuhan untuk diriku. Untuk memuaskan nafsuku. Benar nggak?
Seringkali kita pakai nama Tuhan hanya untuk melegalkan apa yang kita mau. 1 Timotius 6 ayat yang 10 berkata seperti ini. Buka dengan saya yuk. 1 Timotius 6 ayat 10. Saya akan bacakan buat Anda supaya jelas. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Uangnya nggak jahat. Uang itu tools, alat. Saya minggu kemarin udah ngomong ya. Sesuatu yang baru Anda ngomong metaphors apapun. Itu tools, alat, tergantung yang pegang. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Oke. Sebab oleh apa? Memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Cari uangnya nggak salah ya, Anda harus cari uang untuk memenuhi kebutuhan Anda. Setuju? Setuju? Tapi karena memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai. Beberapa minggu ini ramai tentang binary option. Pernah dengar nggak? Ada beberapa crazy rich yang namanya kena kan? Itu sebenarnya udah sekitar 3 minggu saya udah dengar Prof. Kasali itu bahas. Ada banyak yang di medsos itu cuman di endorse. Kelihatan soge. Do you know soge? Kaya, mobil ganti-ganti, naik jet pribadi gitu ya. Untung dia nggak ke bulan Masian. Karena ada sekarang yang ke bulan toh. Kalau itu masih belum mampu endorse Masian. Setuju ya maksud saya ya? Nah akhirnya nipu. Nah yang jadi masalah kan banyak orang yang ketipu. Banyak orang rugi. Intinya cuma gini loh, kenapa sih orang kok bisa ikut yang kayak gitu-gitu? Yang pengennya instan? Saya berani bilang ini, saham investasi itu bukan judi. Saya berkata itu tools. Tergantung Anda mau lihat portfolionya enggak. Anda benar-benar pahami enggak. Kita kan enggak, kadang-kadang ikut-ikutan. Dan akhirnya kita terjebak. Terjebaknya kenapa sih? Banyak orang ketipu masalah duit. Karena pengen cepat. So, sebenarnya caranya kan dari dulu sama. Dulu kan dukun mengadakan uang ya. Sekarang kan pakai hal lain. Tapi kan satu, Pak Yo, duit 100.000 jadi 1 juta. Wih, iso ya. Lama-lama berapa? Tambah lama, tambah. Padahal yang pertama hanya untuk pancingan. Cinta akan memburu uang. Pagi jadi malam, malam jadi Yang kedua, yang terakhir. Yang kedua, kenapa sih seringkali banyak orang nggak sadar, makanya perlu yang namanya waspada tadi. Yang kedua, so simple. Ini saya dapat tadi yang saya duduk di sini, saya tinggal ngetik-ngetik ini. Tuhan tiba-tiba ngobrol aja lah. So artinya kita nggak bisa batasin Tuhan untuk ngomong apapun, benar ya? Saya konsen Elia ngomong apa gitu ya. Harus hitam putih. Kayaknya dia penggemar acara ini. Oke. Tapi yang kedua gini loh, kenapa sih seringkali kita nggak sadar bahwa kita ini terhilang. Kita ini terlalu sudah dingin. Padahal kita di tengah-tengah perapian yang menyala. Mungkin Anda di tengah-tengah EGC yang, hari-hari ini saya lihat hampir semua jemaat itu berapi-api. Setuju ya? Saya pengen. Ya jangan cuma di depan ya, karena koordinatornya baru semua, saya pengen. Tapi saya lihat hal yang luar biasa lah. Tapi di tengah-tengah itu ada yang dingin banget. Halah, mosok sih, nah gitu ya. Nggak sadar. Yang kedua saya mau berkata gini. Yang membuat seringkali kita nggak sadar, makanya kita perlu waspada, adalah hati yang melenceng. Halo? Hati yang sudah tidak pada tempatnya. Apa Pak maksudnya? Bapak Ibu, sebenarnya hati kita ini semuanya baik. Tuhan ciptakan bersih. Benar ya? Benar ya? Tapi nggak sadar kita udah melenceng. Nggak pada tempatnya. Dari yang namanya belas kasih menjadi benci. Pak, benci itu kan benar-benar cinta jarimu lah. Iya kan? Kenapa benci? Karena tersakiti.
Si sulung terhilang dari rumah bapaknya karena dia sakit hati dengan si bungsu. Dia sakit hati dengan bapaknya. Bapak itu nggak adil. Bapak lebih sayang si bungsu. Hatinya sudah tidak pada tempatnya. Berapa banyak dari kita, hati kita nggak sadar melenceng. Karena kita lihat orang lain kok lebih diberkati, dijawab sama Tuhan. Aku kok enggak, Tuhan. Dengan pemimpin kita, leader kita, dengan orang tua kita. Kukuku lebih diperhatiin. Ceceku minta apapun dikasih mau. Aku lungsuran tok. Tahu lungsuran? Tahu? Aku kok nggak diperhatikan. Itu sumber hati yang melenceng. Sumber Anda ngerasa benar, tapi Anda terhilang. Anda disakiti orang. Ku menangis, gitu ya. Anda melegalkan semua cara. Enggak, gara-gara itu. Oke? Hati yang melenceng apa lagi? Dari yang namanya cinta kepada nafsu. Lust. Nafsu. Oke? Awalnya cinta. Tapi kalau sudah nafsu, beda. Benar? Bisa berubah loh dari cinta ke nafsu. Bisa. Setuju ya? Yang awalnya hati itu berkorban untuk orang lain, berubah menjadi aku nomor 1. Bahkan menyelamatkan diri sendiri. Saya minta pemain musiknya aja. So, waspadai 2 hal ini. Saya tutup sebuah ayat. Buka dengan saya, ini penting. Lukas 21 ayat 34. Lukas 21 ayat 34 sampai 37. Jagalah dirimu supaya apa? Hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan apa? Serta kepentingan-kepentingan duniawi. Artinya gini Bapak Ibu. Supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh atas dirimu seperti suatu jerat. So artinya hati itu penting loh dijaga. Jangan sampai melenceng. Sebab kalau kita nggak jaga hati, ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Maka itu berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Tuh kuncinya So hari ini supaya Anda jadi bijaksana, supaya Anda bisa waspada, maka perhatikan hatimu masing-masing. Amin. Amin. Saya ketemu banyak orang terhilang dalam kebenaran. Merasa dirinya benar, ternyata tidak. Amin Bapak Ibu. Merasa kita sudah dalam kumpulan orang benar, ternyata kita dingin. Amin. So mari selidiki hati kita masing-masing. Saya ngasih firman bukan untuk Anda pakai untuk serang orang lain. Ketika Anda lakukan itu, hatimu sebenarnya sudah menyimpang. Amin. Bukan untuk membenarkan diri kita sendiri. Seringkali kita tulis di sosmed supaya orang lain tersindir. Ini zamannya sosmed. Tapi mari kita pakai jadi sebuah berkat. Karena memang kau jaga hatimu. Karena kau mau bagi sesuatu. Setuju? Amin. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri yuk. Apa? Mari sama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa terlupakan. Benar Tuhan, Kau tetap Tuhan. Yang sama-sama katakan, apa yang telah terjadi dan yang
terjadi. Kau tetap Tuhan yang baik. Kau tetap Tuhan yang baik. Kau tetap Tuhan yang baik. Apapun yang sudah terjadi dan apapun yang akan terjadi, biar hati kami tetap lurus di hadapan-Mu, tidak melenceng di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu hati yang melenceng akan membawa kami jauh daripada-Mu Tuhan. Akan membawa kami hilang kewaspadaan. Karena seringkali kami menjadi takut dan mementingkan diri kami sendiri. Tapi biar pagi hari ini Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara buat setiap kami. Materaikan apa yang Tuhan mau, yang sudah dijelaskan. Biar kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami mau melangkahkan kaki kami, melangkahkan hati kami, untuk kami berjalan di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari ini, untuk pagi hari ini. Hamba-Mu bersyukur karena kami melihat semuanya sehat dan luar biasa. Tapi hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Biar Omikron ini pun berlalu dengan tertangani dengan baik. Kami tetap pada jalur kami, tetap waspada. Jaga dengan baik Tuhan. Tapi kami juga rindu supaya kami tetap bisa beribadah dengan luar biasa. Dan apapun yang terjadi kami tetap mau berkata Tuhan kami baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat setiap apa yang kami kerjakan hari-hari ini. Kami tahu Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa, dengan ajaib. Ada banyak hal yang baru yang Tuhan titipkan, percayakan buat hidup kami. Dan mari kami belajar untuk setia. Dan kami didapati bertanggung jawab sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kirim malaikat-Mu lindungi jaga kami supaya kami tiba di rumah dengan selamat. Kami percaya berkat Tuhanlah yang menjadikan kami diberkati. Berkat Tuhanlah yang menjaga setiap keluar masuk kami, setiap keluarga kami dijadikan ajaib. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami benar-benar bersyukur. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tangan. Terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel yang sekarang jadi bagian dalam hidup kita. Karena kita juga keturunan Abraham. Cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita setiap hari, setiap waktu, dan persekutuan Roh Kudus yang selalu menyertai kita, membimbing kita dan melindungi kita, dan serta menarik kita ketika kita keluar dari jalan Tuhan. Dan terimalah semua berkat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucap syukur dan berdoa yang percayakan sama-sama. Haleluya. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. God bless.